Oke guys, kita masuk episode 19. Bagi yang baru mampir bisa maraton dulu dari episode pertama biar paham ceritanya. Pada malam itu, Roland dan semuanya merayakan keberhasilan misinya membom Istana Timothy atau keberhasilan peluncuran misil Dongfeng 1. Semuanya berkumpul di sini, para penyihir dan para eksekutif. Dan di sini juga dikabarkan kalau Carter akan menikah setelah musim dingin. Siapa pasangannya? Ya, itu adalah Mei, si artis rambut merah yang sangat populer. Selama pesta berlangsung, Lightning dan Maggie diam-diam merencanakan untuk melakukan ekspedisi ke menara yang berada di tengah hutan. Langsung deh bisa kacau. Mereka berdua menuju hutan tempat menara terbengkalai. Mereka sangat berhati-hati karena sebelumnya Lightning menemukan iblis di sana. Di dalam, Lightning menelusuri sendirian dan tiba-tiba mendengar suara orang minta tolong. Dia yang ketakutan langsung keluar mencari Maggie dan mengajaknya ke dalam. Di tempat adanya suara orang minta tolong itu, Lightning waspada dan mengeluarkan pistolnya. Dan ternyata ada banyak iblis di situ. Mereka mengelilingi bongkahan es yang berukuran sebesar manusia. Setelah diperhatikan lebih lanjut, ternyata dalam es itu ada seorang wanita yang membeku. Tapi juga ada suara orang minta tolong. Mereka berdua merasa harus menolongnya, tapi ada banyak iblis di situ. Ternyata setelah didekati, para iblis sudah membatu entah dari kapan, sepertinya sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Selain itu, mengenai identitas wanitanya, mereka bingung sudah dari kapan membekunya. Apakah dia ini penyihir? Maggie mencoba mematungnya, tapi es itu sangat keras. Suara minta tolong berasal dari batu sihir yang terletak di belakang wanita itu. Lantas langsung dilaporkan ke Roland. Roland terkejut bukan main. Dia juga heran dengan batu yang memancarkan suara minta tolong itu. Dia menduga yang melakukan ini hanyalah penyihir yang sudah berevolusi. Batu itu juga memancarkan kekuatan sihir yang dirasakan oleh Nightingale. Roland merasa harus menjelajahi reruntuhan itu lebih cepat dari jadwal yang sudah direncanakan. Langsung panggil semua anggota Wish Union dan Iron X. Langsung rapat dadakan. Semuanya mendiskusikan mengenai penyelamatan wanita yang diduga penyihir dari 4 abad yang lalu. Ada banyak hal yang menjadi pertimbangan. Pertama adalah apakah wanita itu benar-benar dari 4 abad yang lalu. Kedua, dia ada di pihak mana? Kalau dia di pihak gereja, maka akan lebih berbahaya. Tapi hal ini bisa diatasi dengan menggunakan batu dewa. Ketiga, apakah dia benar-benar masih hidup? Mengingat ciri-cirinya seperti manusia yang gak pernah tertidur selama ratusan tahun. Kulit tidak terlihat pucat, bibir yang masih kemerahan. Kesampingan resikonya, saat dia bisa diselamatkan, mungkin kebenaran yang disembunyikan selama 4 abad akan terungkap. Ini adalah pertaruhan yang besar. Selain itu, pasukan yang bisa mengawal hanyalah 50 orang. Selebihnya sedang ditugaskan ke berbagai macam wilayah untuk membantu perekrutan pengungsi. Di tengah-tengah diskusi, tiba-tiba salju turun. Sangat mengherankan mengingat saat ini masih musim gugur akhir. Harusnya 1 bulan lagi baru turun salju. Sepertinya pada kali ini sedang tidak beruntung. Sementara itu, jauh di Sleeping Island, Thunder sedang berkunjung ke sana untuk melakukan bisnis. Dia ngebet banget pengen menjelajahi reruntuhan yang terdapat di episode sebelumnya. Di sisi lain, Tilly mengatakan ingin mengunjungi Border Town dan menawarkan Thunder ikut dengannya. Tapi dia gak mau. Menurutnya, anaknya akan baik-baik saja tanpanya. Untuk urusan bisnis antara Thunder dan Tilly, rupanya mengenai uang jasa karena sudah memperkerjakan penyihir. Jadi ada guild namanya Sleeping Curse. Di situ penyewa bisa menyewa para penyihir dengan uang. Walaupun membawa kekayaan bagi Sleeping Island, namun Ash khawatir nantinya informasi kebocoran makin rentan akan didengar oleh gereja. Tapi menurut Tilly, penting membangun hubungan dengan Pulau Fjords dengan adanya Sleeping Curse. Tilly heran kenapa Maggie kok belum balik dari Border Town. Ash paham alasannya, ya di sana emang lebih enak lingkungannya.
dan Tilly tiba-tiba mengajak Ash untuk kesana sekarang. Tujuannya selain membantu melawan binatang iblis, membawa kembali Lotus. Tilly sangat penasaran dengan perubahan sikap kakaknya yang secara drastis itu. Sementara itu di Border Town, Roland sedang mengawasi binatang iblis dari atas tembok. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sekarang sudah lengkap pertahanannya. Semua pasukan sudah siap, ditambah meriam yang bersiap menghabisi binatang iblis yang keras. Tiba-tiba dia mendengar adanya keributan tak jauh dari situ. Ada seorang petugas balai kota berkelahi dengan seorang imigran. Setelah dilerai, ternyata penyebabnya adalah si imigran menuduh petugas balai kota mengambil pungli atas pembagian bubur gandum yang Roland bilang pada awalnya adalah gratis. Roland menyadari imigran itu adalah penduduk sipil, tapi cara bicaranya bukan seperti penduduk sipil. Singkat cerita, mereka berdua diadili. Ternyata memang benar petugas balai kota itu melakukan pungli. Dia akan dihukum dibebas tugaskan dan kerja rodi ditambang plus denda sebanyak 3 kali duit hasil punglinya. Sedangkan si imigran, Vander namanya, kena hukum cambuk. Roland menyadari bahwa peraturan yang berhubungan dengan kemasyarakatan sipil ini harus dirombak ulang. Lalu dia membuat biro keamanan dan menunjuk Nightingale sebagai ketuanya. Ya, ini kayak kepolisian lah. Setelah kena cambuk, si Vander pulang ke rumahnya. Di situ ada seorang kakek yang menunggunya. Ternyata alasan Vander mengamuk ini memang sengaja, kebetulan dia melihat ada Roland di tembok. Biar petugas balai kota itu kena kerja paksa. Kakek itu bukanlah kakek kandungnya, melainkan orang yang pernah merawat si Vander ini. Ya, hutang budi lah. Dan ada pengumuman perekrutan petugas keamanan. Vander mau mencoba melamar jadi polisi. Sementara itu di kapal, Tilly sedang OTW ke Border Town. Selain membawa Ash, ada juga beberapa penyihir lain yang ikut. Salah satunya yang berambut pirang, namanya adalah Andrea. Kemampuannya itu jago ribut. Dia juga kayak kucing anjing sama Ash, berantem mulu kerjaannya. Dimanapun, kapanpun, pada topik apapun pasti ribut mulu dah. Tiba-tiba duar, pertanda serangan dari luar kapal. Ada binatang iblis menyerang kapal, tapi tenang saja, ada 2 penyihir yang paling jago ribut. Kekuatan Andrea berfokus di pertempuran jarak jauh karena senjatanya panah, sedangkan Ash pertempuran jarak dekat. Sedangkan Tilly terbang mengawasi dari atas. Mereka berdua langsung membabi buta menghabisi binatang iblis yang terus bermunculan. Singkat cerita, Tilly menyadari ada binatang iblis yang jauh lebih besar di bawah kapal, membuat kapal bergetar. Semuanya panik. Untuk membunuh makhluk ini, harus membuatnya muncul di permukaan terlebih dahulu. Hal itu dilakukan oleh Shafi. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan makhluk itu. Makhluk ini mempunyai banyak tentakel, mungkin adalah Kraken. Andrea turun tangan. Dia mengeluarkan jurus ultinya yang terlihat seperti Yasakani no Magatama punya Kizaru. Hehe. Serangan itu membuat Kraken mati meledak berkeping-keping. Alhasil, pertempuran selesai dan kapal tidak hancur. Tak lama, mereka merasakan salju yang sudah turun. Tilly keheranan, sekarang kan harusnya masih musim gugur. Kenapa kok sudah turun salju? Pada sebelumnya, mereka berlabuh tak jauh dari situ dan ada balon udara untuk membawa para penyihir. Kali ini mereka menggunakan ability-nya Shafi untuk menyeberang ke Border Town. Setelah berpamitan dengan Kapten Jack, mereka langsung menuju ke sana. Sementara itu di jembatan raksasa, karena musim salju sudah dimulai, penduduk juga mulai kerepotan dalam menghadapinya. Tilly dan kawan-kawan berjalan melewati jembatan itu. Sekarang jika dari pelabuhan ke kota harus lewat jembatan besar melewati sungai Redwater. Mereka bingung berapa banyak biaya untuk membangun jembatan ini. Setelah sampai di gerbang kota, para penjaga menanyakan identitas mereka. Dan mereka menjawab apa adanya, yaitu penyihir, bukan sebagai adiknya Roland.
Itu bertujuan untuk mencari tahu bagaimana penyihir dipandang di Border Town ini. Setelah dilaporkan, tak lama Nightingale datang. Sekilas saat melihat sosok Nightingale yang muncul dari kabut, Tilly mengetahui kalau Nightingale ini merupakan sosok penyihir yang jago bertarung. Di dalam kastil, mereka langsung disambut oleh Sylvie dan Roland. Langsung ngobrol tuh di ruangan secara empat mata. Tilly heran, lu sebenarnya siapa sih anjir? Tilly tahu kalau sikap seseorang dapat berubah secara tiba-tiba, tapi mengenai segala macam pengetahuan mulai dari mesin uap, revolver, meriam, dan lain-lain, itu didapat dari mana? Gak mungkin pengajar di istananya dulu mengajarkan semua itu kepadanya. Saat itu semua dijelaskan oleh Roland, mulai dari saat dia menyelamatkan Anna, tiba-tiba mendapat mimpi yang isinya segala ilmu pengetahuan modern. Dan jika ditanya kenangan mereka berdua, Roland pun mengingatnya. Ya nggak mungkin kan menjelaskan kalau dia itu dari isekai, jadi ingatannya itu ditumpuk gitu. Mau nggak mau Tilly percaya kepada Roland. Selama musim dingin ini mungkin Tilly bisa lebih akrab dengannya. Setelah Tilly pergi, Nightingale datang. Menurutnya ini adalah reuni yang sangat menyentuh. Sudah bertahun-tahun gak ketemu sama si adik kan, masa mau diganggu? Tapi alasan sebenarnya Roland gak mau terdeteksi bohong sama Nightingale. Waktunya makan malam. Seperti biasa, semua penyihir Sleeping Island terkejut dengan nikmatnya makanan yang baru dicoba kali ini. Pada pesta ini, Tilly menyampaikan maksudnya untuk membawa kembali Lotus dan Honey. Karena ada kebutuhan mendesak, yaitu untuk menyediakan tempat tinggal dan makanan bagi pendatang baru di Sleeping Island. Selain itu, terserah boleh tinggal atau pulang. 3 sisanya memilih untuk tinggal di Border Town karena di Sleeping Island mereka merasa gabut setiap hari. Sedangkan di sini banyak hal-hal bermanfaat yang bisa dilakukan. Selain itu, sekarang membahas mengenai reruntuhan kuno yang ada penyihir beku di dalamnya. Awalnya Roland mau mengirim sekelompok prajurit untuk menyelamatkannya lewat jalur darat. Tapi karena ada salju, rencana itu jadi merepotkan. Pilihan jatuh menggunakan balon udara. Karena kejadian sebelumnya, Roland khawatir bahaya yang mengancam jika naik balon udara. Tapi tenang saja, kali ini ada penyihir dari Sleeping Island. Ash yang jago bertarung jarak dekat, Safi yang ahli di perlindungan, dan Andrea yang jago bertarung jarak jauh. Ekspedisi kali ini bisa dipastikan lebih aman. Sementara itu, di kota suci Hermes, semuanya sedang memantau pertahanan melawan binatang iblis dari atas tembok. Tahun ini musim salju turun sebulan lebih cepat, yang artinya waktu sebelum peperangan besar akan terjadi. Dalam 10 tahun kemudian, Uskup Maine merencanakan 2 tahun untuk menyatukan seluruh kerajaan dan 8 tahun sisanya untuk membentuk God Punishment Army untuk menghadapi peperangan besar. Tiba-tiba terdengar trompet panjang sebanyak 3 kali yang artinya bahaya tingkat tinggi muncul. Pas dilihat ternyata ada iblis bertanduk yang bentuknya seperti Minotaur. Dalam kitab suci, iblis itu akan muncul pada waktu 5 tahun sebelum peperangan terjadi. Keesokan paginya, waktunya Lotus dan Honey kembali ke Sleeping Island. Roland memberinya hadiah sebagai ucapan terima kasih telah membantu. Saat dibuka, Lotus mengira itu adalah penyangga, maksudnya BH. Tapi bukanlah, masih ABG masa dikasih gituan. Itu adalah shell. Sedangkan Honey mendapatkan cermin. Tilly menyadari kalau Border Town adalah tempat yang nyaman. Air dan makanan berlimpah. Selain itu, tidur di kasur yang empuk. Untuk ekspedisi ke menara kuno, Roland khawatir dengan keselamatan Tilly jika dia pergi ke sana. Tapi tenang saja, dia mempunyai mekanisme pertahanan menggunakan batu sihir dan diperlihatkannya ke Roland. Roland penasaran apakah batu itu bisa digunakan secara bersamaan dengan jenis yang lain. Sayangnya tidak bisa. Selain itu, masalah tentang sejarah gereja. Tilly menduga kalau gereja itu ingin membuat pasukan penyihirnya sendiri. Makanya mereka juga butuh batu sihir.
Dan jika melihat isi buku-buku kuno, konsep ketuhanan yang diajarkan gereja itu merupakan konsep yang tidak ada dasarnya jika dibandingkan dengan 3 dewa leluhur kuno. Sebenarnya gereja itu kenapa tiba-tiba muncul sih? Roland memikirkan itu sambil membandingkannya dengan agama di dunianya dulu. Ada Tuhan yang menciptakan manusia, alam, dan lain-lain. Dan tentang hari penciptaan dunia, karma, reinkarnasi, dan lain-lain. Itu semua merupakan legenda yang mendeskripsikan kekuasaan Tuhan. Tiba-tiba Kyle dan muridnya datang. Dia melaporkan keberhasilannya menciptakan sistem penghasil asam nitrat secara besar dan dijelaskan secara gamblang oleh muridnya yang merupakan pemeran utama dalam produksi massal asam nitrat ini. Roland sangat senang mendengarnya. Lalu proyek selanjutnya adalah produksi zat yang sangat berbahaya, sangat sensitif, bisa meledak. Namanya adalah nitroglycerin. Menarik nih. Sekarang kunci seni ada di tanganku, gumam Roland. Sementara itu, Tilly dan kawan-kawan sedang jalan-jalan di kota. Mereka heran melihat penduduk yang sangat semangat banget kerja padahal musim dingin. Andrea dan Ash seperti biasa berdebat terus, tapi ditengahi oleh Sylvie. Dia menjelaskan kalau di sini itu harga gandum murah, kayu bakar melimpah. Selain itu, jika ada yang sakit, ada Lily yang bisa menyembuhkannya. Daripada gabut di rumah, mendingan keluar buat nyari upah lebih. Andrea heran, kenapa kok gandum bisa murah padahal musim dingin? Dan gak ada yang bisa mengontrol bangsawan yang menjual gandum. Sylvie lalu menjelaskannya kalau di sini itu hanya balai kota yang boleh menjual gandum. Jadi gandum dari petani dibeli oleh balai kota, lalu ada harga beli dan jual. Harga beli lebih tinggi dari harga jual karena setelah gandum dijual oleh petani, itu akan diproses terlebih dahulu sampai siap tinggal dimakan, jadinya lebih mahal. Dan semua harga itu pastinya terjangkau oleh masyarakat. Jadi nggak ada tuh namanya tiba-tiba harga pangan naik kayak di Indo. Hahaha. Dan juga ada aturan yang sesuka hati mau jual atau tidak gandumnya. Kalau jual nanti ada promosi menjadi warga merdeka. Kalau sebelumnya budak atau pengungsi ya. Jadi ini alasan kenapa warga semangat hidup. Tiba-tiba ada alarm. Tanda binatang iblis menyerang. Di sisi lain, tim Meriam sedang bersiap-siap sekaligus membicarakan tentang perekrutan tim Meriam elit. Van Air sudah pernah mendengar dari Iron X kalau itu nantinya akan menjadi tim Meriam jenis baru yang akan ditempatkan di kapal perang. Akan dipilih orang yang bisa menembak dengan akurasi yang tinggi. Dan Iron X juga pernah bilang kalau ada orang yang membuat prestasi yang luar biasa, namanya akan menjadi nama kapal perang ke depannya. Kan kalau ada kapal perang namanya Van Air mantep ya kan? Di sisi lain, binatang iblis sudah dekat. Ada jenis yang hybrid, kura-kura berduri berkepala serigala 2 biji. Andrea dan Ash memerhatikan para pasukan menembakkan senapan. Menurutnya itu walaupun bagus senjatanya ya, tapi akurasinya jelek. Jelaslah, mereka itu dulunya adalah petani, penambang, dan pemburu. Dan mereka baru berlatih selama 6 bulan, wajarlah akurasinya kurang. Sylvie juga menjelaskan cara kerja dari senapan itu, mulai dari bagian-bagiannya sampai mesiu yang digunakan untuk menembak. Tiba-tiba hewan iblis hybrid kura-kura itu sudah mendekati tembok. Andrea merasa itu adalah gilirannya untuk tampil. Tapi, tunggu dulu. Hewan iblis itu langsung hancur. Malamnya waktunya makan malam. Di sini Andrea termenung. Dia kesel sama field gun barusan. Karena dari itu dia gak bisa unjuk gigi. Selain itu, makanan yang dia makan malam ini sangat nikmat. Mulai dari jamur panggang yang rasanya unik, lalu sup yang sangat menyegarkan, lalu makanan penutup adalah roti es krim. Pokoknya malam ini makanannya enak dah, kayak surga lah menurutnya gitu.
Keesokan harinya, operasi penyelamatan dimulai. Penyihir yang berangkat adalah Lightning, Sylvie, Maggie, Tilly, Wendy, Ash, Andrea, Anna, Nightingale, dan Shafi. Selama perjalanan, Ash bercerita kalau dia menyabotase Theo yang bertugas menyebarkan rumor tentang adanya Witch Union yang bermarkas di Bordertown. Akibat perbuatannya ini, makanya nggak heran kalau nggak ada penyihir yang datang langsung ke Bordertown nyari Witch Union. Setelah sekian lamanya perjalanan, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Tapi ternyata menara yang Lightning laporkan sudah hilang dan ada lubang besar di situ. Sepertinya menara itu turun ke bawah. Sylvie mendeteksi adanya cacing raksasa yang memakan menara itu. Setelah dipilih siapa yang turun dan yang akan tinggal, langsung ciao. Yang turun adalah Lightning, Maggie, Sylvie, Ash, Shafi, dan Tilly. Tilly yang merencanakan semuanya, sisanya berjaga di luar dari binatang iblis yang tiba-tiba ke sini. Sampai di bawah, mereka melanjutkan penjelajahan ke lorong. Singkat cerita, cacing itu sudah terlihat. Anna memotongnya menggunakan ability-nya. Setelah beberapa kali berevolusi, apinya sudah tampak seperti laser, bisa membelah dengan presisi. Setelah wanita itu dikeluarkan, Anna mencairkan esnya dan ternyata ada 2 lapisan. Yang pertama tidak terlalu dingin. Setelah itu baru es yang benar-benar dingin. Kalau berbicara suhu 0 mutlak berarti 0 Kelvin yang benar-benar bisa menghentikan aktivitas partikel terdingin. Berarti sama dengan minus 273,15 derajat Celcius. Sementara itu di atas, Nightingale dan Andrea lagi berjaga-jaga. Andrea bingung mau ngobrolin topik apa karena suasananya canggung banget. Lagi mikirin itu tiba-tiba Nightingale menghilang entah kemana. Tak lama Andrea menyadari ada sesuatu yang dekat. Dikira Nightingale tapi ternyata bukan. Pas mau disikat tiba-tiba Nightingale muncul. Mati-mati deh binatang iblisnya. Binatang itu adalah cangcorang. Nightingale bisa menyadari mereka karena adanya aliran sihir di setiap cangcorang itu. Tak lama, tim ekspedisi yang ke bawah sudah muncul. Misi berhasil. Sementara itu di Bordertown, Carter sedang memberikan briefing kepada polisi yang baru dibentuk. Ada Vander di situ, dia lolos ternyata. Baguslah, dapat gaji stabil. Sebenarnya dia juga heran karena saat tes dia menemukan pertanyaan yang aneh. Ini pertanyaannya, di pause dulu nggak apa-apa. Lalu polisi pertama ini melakukan tugas pertamanya, yaitu mengawasi ketertiban saat pengungsi baru diseleksi oleh petugas balai kota. Tiba-tiba ada Roland datang menginspeksi. Saat Roland melewati salah satu pengungsi itu meliriknya dengan tatapan sinis yang membuat Vander curiga. Dia langsung menginterogasi lebih lanjut orang itu. Tapi tiba-tiba orang itu mengambil pil di tasnya dan memakannya. Ternyata itu adalah pil suci yang memperkuat orang itu. Vander langsung dibanting dan ternyata bukan cuma 1 orang, ada 2 orang lainnya yang juga makan pil itu. Mereka adalah assassin, langsung mengincar Roland. Tapi mereka langsung mati di tempat. Kejadian itu menimbulkan kekacauan. Roland langsung berteriak untuk menenangkan semuanya. Cerita bersambung. Ya udah guys, sampai di sini dulu. Makasih udah terus ngikutin. Like kalau suka dan subscribe itu karepmu. Terima kasih dan sampai jumpa.